Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membawa korma dari Makkah, dibawa orang pulang berhaji. Mudah-mudahan pertemuan kita pagi ini membawa barokah dan mengharap ridho ilahi. Saya datang dari tadi jam 9 lewat di Cia mama aku di situ. Mana ibu? Lawan-lawan nih. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu dzikrullaha dzikran katsira wa yusabbihu bukratan wa asila. Shadaqallahul azim. Pertama, mari kita ayahanda ibunda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia limpahan rahmat yang diberikan kepada kita, baik itu nikmat umur, kesehatan, kesempatan dan kekuatan, hingga kita bisa bersama nantinya melaksanakan sholat tasbih dan dzikir bersama. Harapan kita mudah-mudahan amal kita hari ini bernilai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan solawat yang kita bacakan disampaikan malaikatnya Allah, dan kelak nanti kita semua mendapatkan syafaat dan pertolongan nanti di hari yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Saya mengajak dulu ibu-ibu bersolawat. Bisa bu ya? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi bu, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan ibu-ibu yang masih di rumah yang mendengar acara ini terpanggil hatinya untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Amin ya rabbal. Yang kami muliakan Bapak BKM Musalla Baitul Jannah, yang dari tadi luar biasa cukup antusias dan semangat untuk mengajak ibu-ibu, ya, tidak menyia-nyiakan waktu, khususnya di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Juga yang kami muliakan yaitu abang anda kita, abang anda Haris dari channel FKS MM Medan Sunggal. Juga bapak ibu yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan duduk rapatnya kita di rumah Allah ini begini kelak kita duduk rapat di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, salah seorang sahabat itu datang menemui Rasulullah. Sahabat ini bertanya kepada Rasul. Kata sahabat, ya Rasulullah, ayyu mali? Apa harta yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Jadi tema kita pada pagi ini adalah 3 jenis harta yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Bapak Ibu kita bercerita tentang harta, yang tergambar dalam pikiran dan benak kita pasti duit, pasti uang, nuqud, pasti yang tergambar adalah emas, intan, mutiara, permata, atau kedudukan, pangkat dan jabatan. Itu memang harta Bapak Ibu. Tapi ternyata yang paling mulia, yang bernilai di sisi Allah itu ternyata bukan itu. Karena itu bakalan kita tinggalkan semua. Ternyata harta yang paling mulia yang dijawab Nabi Muhammad SAW, yang pertama itu adalah afdaluhu lisanan dzakira. Yaitu engkau mudah lisanmu untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin kita yang hadir ini Pak, tak semua punya duit. Tak semua kita ini punya harta. Tak semua kita ini punya kedudukan jabatan dan emas. Tapi saya yakin kita semua diberikan Allah satu lidah, satu lisan, yang dimana lisan ini kita peruntukkan dan pergunakan untuk membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengagungkan Allah, untuk mentauhidkan Allah. Andai di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, lisan kita selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita dipastikan sudah mendapatkan harta yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang Bapak Ibu mengingat Allah itu ketika berada di musola, tapi ketika di rumah dia lupa dengan Allah. Banyak orang mengingat Allah itu Pak ketika Ramadan. Di luar Ramadan dia jauh meninggalkan Allah. Sementara Allah tak pernah meninggalkan dia walaupun sejengkal. Banyak orang mengingat Allah ketika di majlis taklim, tapi ketika berada di ladang, berada di pajak, dia lupa dengan Allah. Banyak orang mengingat Allah ketika hidupnya sempit dan sulit, tapi ketika hidupnya bahagia dan lapang, maka dia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang mengingat Allah ketika dia sakit, ketika dia sehat, dia lupa kepada Allah. 11 bulan orang tua kita sudah melupakan Allah. Kita mungkin jauh dari pencipta kita selama hari ini. 1 bulan ini tak terpanggil kita untuk datang memperbanyak amal. Adakah jaminan bagi kita untuk Ramadan yang akan datang ketika kita masih bisa membersamai? Tidak. Boleh jadi inilah mungkin Ramadan yang terakhir kita. Apalagi wajah ibu-ibu ku tengok udah wajah-wajah sakaratul maut dah banyak. Maka sudah tinggalkanlah dulu bekal dunia yang 11 bulan itu Bu. Yang sudah kita mati-matian mencarinya dan takkan kita bawa mati. Sudah saatnya 1 bulan ini kita beri waktu dulu untuk bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka BKM berusaha setiap minggu menyuruh kita untuk sholat, tasbih, zikir. Adalah bentuk bagaimana kita mengingat Allah. Karena kita sudah jauh melupakan Allah. BKM menyuruh supaya kita bisa memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Malu kita Bu, berapa banyak kita di kampung ini? 110 kakak mungkin. Berapa oranglah yang terpanggil dia untuk datang kemari? Itu pun saya sekarang kurang yakin ini. Sampai salat tasbih atau tidak ini garang yang hadir. Insya Allah Bu ya. Mudah-mudahan lah Pak. Cuman ku tengok dari porsi-porsi badan orang ibu ini agak-agak sangsi aku. Karena ini Pak BKM 300 tasbih kita ini. Ya kan Bu? Nah, tapi saya yakin dari wajah-wajahnya mudah-mudahan sampailah nanti. Karena saya aja jauh Bu dari Namorambe sampai Johor bertahan. Walaupun ada kegiatan saya sebenarnya ini. Mau membekam orang ini Bu. Nah, janji tadi jam 11. Makanya aku datang cepat. Ya, mudah-mudahan kita ini sampai nanti. Mendekatkan diri kita kepada Allah. Apa yang mau kita cari dari dunia ini Bu? Ya, mencari dunia itu boleh.
Tapi semakin dunia ini kita kejar, dia seperti bayangan. Semakin kita kejar, dia semakin lari meninggalkan kita. Bahkan kita ini takkan pernah puas dengan sesuatu yang kita dapatkan. Saya tanya dulu ibu, ibu ketika berbuka nanti, minum 1 gelas cukup atau tidak? Tidak kata waktu mak. Enggak cukup, memang porsi badannya yakin aku memang. 1 gelas nggak cukup bu ya, nggak cukup. 2 gelas bu, 1 galon, mati ya. Kalau makan 1 piring cukup bu, 2 piring, 1 bakul, mati ya. Sebenarnya kita berbuka itu pun bu, kalau dimakan dengan apa yang diikuti Nabi, wala yaftiru bitamar fala yastaqidu bil ma. Ketika kita berbuka, makanlah korma bilangan ganjil dengan air. Sebenarnya itu pun sudah cukup. Tapi kadang kita terlalu mengikuti nafsu sehingga apa yang terletak ketika berbuka semua mau digilingnya. Ada risol digilingnya, ada bakwan diembatnya, ada cendol dihajarnya, ada anyang digilingnya, sampai anyang-anyangan dia makan. Ya bu ya. Nah, orang yang mengikuti nafsu, manusia itu takkan pernah dia merasa puas bu. Takkan pernah itu. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, ketika manusia ini diberikan 1 gunung emas, apakah dia merasa cukup? Tidak. Diberikan dia 2 gunung emas, apakah dia merasa cukup? Tidak. Manusia ini serakah. Takkan pernah itu merasa cukup. Dan nafsu manusia ini tidak bisa untuk dibunuh, tapi dia bisa untuk dikontrol dan diarahkan. Maka kegiatan pagi ini adalah bentuk bagaimana kita mengontrol syahwat dan nafsu kita. Karena kalau syahwat ini tak terkontrol pak, kita lebih buas dari binatang buas. Manusia ini nafsunya mati ketika berada dia di alam kubur, di alam barzah. Itu pun ketika dia dimasukkan, dipijak. Lalu kemudian kita pulang, barulah nafsu itu bisa mati. Kalau enggak bisa pak. Saya dapat kisah dulu ketika di Tanjung Balai kami undang almarhum Tengku Zulkarnain, Wasekjen MUI. Beliau bercerita dulu karena dia lama di Medan. Dia menyampaikan bahwa ada orang yang kaya pak, jam 10 malam dia meninggal dunia. Lalu kemudian jam 10 pagi mau dimandikan dan disolatkan. Nyawa sudah berapa jam habis. Tapi ketika mau dimandikan pak, senjata itu masih hidup lagi. Orang sudah mati, senjata masih hidup. Tahu ibu senjata? Oh, nggak mungkin nggak tahu ah. Iya pasti tahu lah itu. Dimandikan, bingung bu. Orang udah mati masih hidup. Dan ketika disolatkan masih hidup. Ketika dimasukkan ke alam barzah, alam kubur, barulah itu mati. Maka betul kata Nabi, nafsu kita mati ketika sudah masuk ke dalam kubur. Ya. Makanya kita ini Bapak Ibu, nafsu kita ini harus dibimbing, diarahkan. Manusia ini kalau diikutkan, hajab kita nanti. Ya. Makanya 1 bulan ini ayo kita beribadah mendekatkan taqarrub kita kepada Allah. Karena di Ramadan ini Bapak Ibu, kita tidak disuruh hanya soleh. Kalau soleh itu Pak, hanya untuk dirinya. Tapi kita disuruh menjadi pribadi yang muslih. Soleh untuk dirinya, soleh untuk keluarganya, dan soleh untuk orang lain. Di bulan Ramadan ini kita tak disuruh menjadi pribadi yang ghani, kaya, tak cukup. Karena kaya itu hanya untuk dirinya. Tapi kita disuruh untuk menjadi pribadi yang al-mughni, kaya untuk dirinya, kemudian kekayaannya dapat dirasakan oleh kemanfaatannya oleh orang lain. Maka Ramadan ini dikatakan syahrut tarbiyah, bulannya pendidikan. Ibu mencari dunia, takkan pernah ibu merasa puas. Padahal dunia ini diumpamakan seperti ibu berada di lautan. Ibu pernah pergi ke Pulau Pandan?
Ya Allah, sedih kali lagu nih orang ibu ini. Jadi jalan-jalan ibu cuman ke Sunggal, balik kemari, itu aja ya. Petis. Oh. Iya, ibu kira-kira jalan ke laut kemana pernah? Ada pernah bu ya? Oh, Pantai Cermin. Pernah ibu naik kapal? Tidak juga. Pindah rumah ibu kok gitu. Kadang ketika kita bu di Belawan misalkan, kita di Pantai Cermin, ya, naik kapal kita, lalu kemudian ketika naik, penasaran ibu dengan dinginnya air di lautan itu, kadang-kadang ibu celupkan tangan ibu, betul? Begitu ibu celupkan, lalu kemudian ibu angkat, betul? Begitu diangkat, ada enggak yang menitik dari air tadi? Dari di jari tangan tadi? Ada. Maka itulah nilai dunia. Dunia ini hanya setitik di tengah lautan yang begitu luas. Maka ketika dunia ini Bapak Ibu tidak kita dapatkan, jangan kita bersedih karena yang tak kita dapatkan Pak hanya setitik di tengah lautan yang begitu luas. Kalaupun dunia ini Ibu dapatkan, maka jangan bangga hati karena yang kita dapatkan pun cuma setitik. Yang penting bukan itu ukurannya, akan tetapi kita dekat tidak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ini kan kita tinggalkan, Bu. Apalagi ibu yang menumpuk-numpuk harta, hati-hati. Banyak harta ibu, suami masih muda, ibu udah sakit-sakitan. Hati-hati bu. Kalau udah sakit-sakitan ibu, harta ditumpuk-tumpuk, udahlah. Yakin aku meninggal ibu. Ibu bapak itu pun yakin aku mencari itu lagi. Ya, dicarinya lagi tuh. Makanya bu, kita diingatkan sama Nabi, perempuan itu, emak-emak itu, wanita itu semakin tua, kata Nabi, semua dari dirinya itu berkurang kecuali dua yang bertambah. Apa yang berkurang tuh Ustaz? Pendengaran. Ada nggak yang berkurang dari ibu? Kadang-kadang dipanggil laki, Dek, diam ibu, Dek. Diam juga. Dek, katanya juga. Baru ibu dengar. Apanya bang? Marah-marah pula abang. Kau yang peka dari tadi ku panggil katanya. Jangankan orang ibu, orang tua saya pun kalau berteleponan begitu bang. Ku telepon kadang dari nomor ambil. Assalamualaikum ma, apa kabar? Apa kabar? Gak ada jaringan di kalian di sana katanya. Kalau jaringan jangan ditanya, banyak aku pikir. Jaringan satelit telinga mama yang gak ada. Cuman dalam hatiku gak mungkin ku sebutkan. Berkurang itu pendengaran kita Pak. Penglihatan berkurang. Kadang-kadang lakinya pun gak ditandainya lagi. Laki orang tanda dia. Bingung juga Pak. Ya aku pun kayak gitu. Pulang kadang ke kampung, jumpa sama nenek. Siapa kau katanya? Ih, aku cucu nenek, aku bilang. Masa gak nenek tanda? Ku kasih 200.000, kok banyak kali katanya. Mak, dalam hatiku 200.000 nenek tanda, aku nggak tanda nenek, gue pikir. Memang kalau duit rupanya Pak, tanda juga mak-mak nih. Cuman lah bu, perempuan ini memang 3 sikap melekat dalam dirinya itu. 1, matre, ya kan? Cuman matre ini, kalau rajin kita mengingat Allah, insya Allah itu akan terbimbing Bapak Ibu. Ya, langkah kaki, ibu dulu kalau berjalan dari sini ke Sunggal pun kurasa sanggup kalau muda dulu. Maraton. Ratusan meter bisa ditempuh. Mendaki gunung, berapa kilo bisa ditempuh. Sekarang, mau ke Kedah aja pun ibu udah berat kalau tak naik kereta. Berkurang, betul tidak? Berkurang bu. Apa yang bertambah dalam diri kita? Maka kata Nabi yang bertambah adalah hubbul mal. Perempuan itu cinta kepada dunia. Cinta kepada harta. Apa buktinya cinta perempuan ini kepada harta? Di samping dia tumpuk-tumpuk, kadang-kadang ketika mau maghrib merenung dia. Anakku, aku sudah tua. Anakku masih kecil. Nanti bisa nggak aku menyaksikan anakku ini nanti ketika menikah? Ngapain ibu pikir-pikirkan itu? Nanti dipikirkannya, anakku masih kecil. Kalau aku nanti mati, apalah makan anakku ini? Nggak usah ibu pikirkan itu. Perkara rezeki itu bukan ibu yang mengurus. Itu urusan Allah. Jangan diambil jambarnya Allah. Jangan diambil.
Dan urusan rezeki ini jangan takut. Ibu, usia ibu, misalkan rezeki ibu dikasih duit 100 juta selama 60 tahun. Usia ibu sekarang 56, ibu takkan mati sebelum rezeki yang 100 juta ibu dapatkan. Maka nggak usah gelisah awak perkara rezeki itu, nggak usah takut. Apalagi 5 rezeki yang Allah tanggung. Rezeki anak-anak ini, rezeki orang pikun, rezeki silaturahmi macam ini. Ini rezeki ini, Bu. Silaturahmi ini memanjangkan usia dalam keberkahan. Rezeki orang gila, rezeki orang sakit. Itu ditanggung sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Bu, ya, kadang-kadang cinta kali awak sama harta ini membuat kita itu lupa untuk mengingat Allah. Maka kalau ibu punya harta banyak, ya, lalu kemudian dengan harta ini membuat ibu jauh kepada Allah, berarti harta itu bukan untuk disyukuri, karena itu istidrat untuk kita. Apa itu istidrat? Diberikan Allah harta makin banyak, makin lupa, makin banyak, makin lupa, hingga pada titiknya nanti kita akan dicampakkan oleh Allah dalam kehinaan. Makanya ini Bu, kalau bahasa BKM tadi, masjid kita ini musola kita ini mau melakukan pembangunan. Banyak prospek ke depan yang mau dilakukan. Ya, makanya ibu-ibu, ya, kalau punya celengan subuh itu diisilah, jangan pelit-pelit kali. Harta ini kita bawa mati atau tidak, Bu? Enggak kan? Tapi ada harta yang kita bawa mati. Mana itu? Harta yang ketika kita keluarkan di jalan Allah, maka harta itu tetap nanti akan memberikan kebahagiaan dan kemanfaatan bagi kita. Ya. Makanya Bu, kalau ada duit awak, apalagi bulan puasa ini kan semua dilipat gandakan. Yang sunnah dihitung wajib, yang wajib 70 kali lipat wajib, ya. Kalau bersedekah pun awak begitu Bu. Jangan nanti yang masuk ke dalam kaleng itu cuman Kapten Patimura 1000. Sesekali masukkanlah Imam Bonjol. Kalau ada rezeki awak Soekarno, ya kan? Ya. Nah, makanya Bapak Ibu, itu yang pertama. Yang kedua, yang bertambah dari perempuan itu adalah tulul amal, panjang angan-angan. Panjang, tak boleh Bu. Ketika ibu panjang keinginan, aturan tak cepat setruk jadi setruk nanti. Makanya jangan terlalu panjang cita-cita. Bercita-cita boleh, tapi sanksinya nanti kita bercita-cita kalau nggak dapat gila pula dia nanti. Ya, makanya Bu, saya termasuk orang yang mengusulkan ketika ada seseorang yang mengasihkan kegembiraan bagi ibu, maka langsung putus kegembiraan itu. Apa tujuannya? Supaya ketika nanti kegembiraan itu tidak sesuai dengan yang ibu inginkan, ibu tak sakit hati dengan orang. Contoh, Bang Haris nelpon saya, Ustaz, nanti Ustaz ceramah ya tanggal sekian, katanya. Aku ketika itu kuputus itu, nggak pala ku harapkan itu. Karena berapa banyak kemarin Pak, ku taruh harapanku untuk ceramah, ternyata masuk COVID, banyak jadwalku yang dibatalkan, poning kepalaku. Itu ternyata pembelajaran bagi untuk para ustadz-ustadz, ketika dijanjikan langsung putus. Andai pun itu tak terjadi, kita nggak sakit hati sama Bang Haris. Kenapa? Karena sudah dari awal kita putus. Karena sekarang orang ini Pak, apalagi para politisi itu kadang-kadang, contoh, ini musola kami bantu 20 juta. Awak udah senang kali Pak. Tiba-tiba ditunggu sebulan nggak datang. 3 bulan nggak datang. 5 bulan nggak datang. Sakit hati awak. Kalau kita berharap. Maka jangan pernah berharap kepada makhluk. Ibu kalau bersandar kepada dinding, suatu saat dinding ini akan roboh karena gempa mungkin. Ibu bersandar ke sebuah pohon, suatu saat pohon akan mati. Sandarkanlah hidup ini kepada Allah yang tiada mati. Supaya apa? Kita takkan kecewa kalau bersandar sama Allah. Tapi kalau bersandar sama makhluk, maka kita akan mendapatkan sebuah
kekecewaan. Ibu pun jangan bersandar kali sama laki. Jadi aku nggak boleh bersandar Ustaz. Bukan bersandar itu maksudku. Artinya jangan banyak kali berharap sama laki. Kadang ibu berharap mau lebaran ini baju ibu 5. Yang datang 2, ya syukurilah. Kadang-kadang ibu pingin pula nanti di Ramadan ini punya kereta PCX. Yang dapat nanti Beat, ya syukuri. Yang penting gak usah bersandar kali lah sama suami, gak usah bersandar sama orang. Sandarkan sama Allah. Ya Bu ya. Nah, jadi jangan panjang angan-angan. Ini nanti, ya Allah, aku pingin kemari, pingin kesini, pingin kesini. Gak usah. Ya. Itu nanti Bu membuat kita itu banyak pikiran. Kalau udah banyak pikiran, tak juga didapatkan, itulah mudah nanti gula naik, kolesterol naik. Terlagi setruk lah model kayak gitu apalagi. Kalau udah ibu setruk, sebulan lah nanti dia asuh lagi. Setahun dibuangnya Bu ke Belawan. Ya. Dan jangan kita ini Bapak Ibu meminta umur panjang, jangan. Saya termasuk orang yang tak minta umur panjang. Apa gunanya umur awak panjang Bu menyusahkan orang coba? Nanti kerjaan ibu terberak di tempat tidur, kencing di tempat tidur. Sumpahan anak, sumpahan orang apa lagi. Kalau satu orang tua Bu belum tentu bisa diasuh 10 anak. Tapi 10 anak sudah pasti bisa diasuh satu orang tua. Apalagi ibu kalau punya penyakit. Penyakit itu membuat melangkit, ditinggalkan anak. Maka mintalah kepada kita, kepada Allah. Kalaupun meminta umur panjang, minta Allahumma inni as'aluka sihatan fi taqwa. Ya Allah, berikan kesehatan dalam ketakwaan. Wa tulul umru fi husni amal. Berikan umur panjang tapi banyak amal. Wa rizqan wasi'an la tu'adibna alaihi. Berikan rezeki yang banyak, halal, dan rezeki itu tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sudah mengingatkan man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik orang itu Pak, banyak panjang usianya, banyak amalnya. Dan seburuk-buruk kita, panjang usia tapi buruk amal ibadah yang kita lakukan. Maka kalau kita dapatkan lisanan zakira, mudah lisan menyebut Allah, ini satu harta yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perbandingan orang yang banyak mengingat Allah, berzikir, dengan orang yang tak pernah mengingat Allah, hatta itu bulan Ramadan, maka diumpamakan Nabi, dia seperti orang yang mati. Kita nih Bu, kalau tak pernah berzikir awak nih, diumpamakan Nabi seperti orang yang mati. Dalam pandangan Allah, dia sudah mati. Walaupun dalam pandangan kita orang ini masih hidup, tapi Allah memandang dirinya seperti bangkai yang berjalan di muka bumi ini. Maka dalam ayat yang lain Allah mengatakan perumpamaan orang yang berzikir mengingat Allah dengan tidak mengingat Allah sama seperti mereka ketika nanti dibangkitkan hidupnya dalam keadaan sempit, dan ketika di padang mahsyar dia dibangkitkan dirinya dalam posisi a'ma, apa itu? Buta, tak bisa melihat. Makanya Bu kita ini ya, daripada mulut muncung awak ni menyebut-nyebut kesalahan orang, baguslah kita jadikan menyebut-nyebut kebesaran Allah. Tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, ta'lil, la ilaha illallah, kalimatani khafifatani saqilatani fil mizan, kata Nabi. 2 kalimat yang diucapkan ringan di lisan tapi berat timbangannya nanti adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, ini Bu kita baca itu. Karena manusia ini nanti 4 modelnya Bu. Ada manusia ini dalam pandangan Allah itu hidup tapi mati dalam pandangan orang lain. Hidup tapi mati. Inilah perumpamaan orang yang masih hidup tapi tak pernah berzikir, tidak pernah mengingat Allah,
maka Allah memandangnya mati sekalipun dia hidup. Ini model manusia pertama, Pak. Model manusia yang kedua adalah model manusia yang hidup dan dia tetap hidup dalam pandangan orang lain. Ini sosok manusia biasanya, Pak, dirindukan. Aku nggak enak rasaku kalau nggak datang Pak BKM ketika sholat tasbih nih. Ada yang kurang kurasa katanya. Ini berarti Pak BKM sedang dirindukan. Man kadang-kadang tak datang awak pula yang nanya. Aku dulu nggak datang 3 kali sholat tasbih, ada yang nanya aku, Kak, katanya. Nggak ada pula yang nanya kode. Ya Allah, jijik kali orang tuh nggak ada yang nanya. Katanya. Siapa pula nanya awak? Orang awak nggak dirindukan. Ya, ini hidup tapi hidup di hati orang lain. Ada model yang ketiga. Dia sudah mati tapi tetap dia Bapak Ibu hidup dalam pandangan orang lain. Siapa itu contohnya? Nabi Muhammad, Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan imam-imam yang lainnya. Mereka mati ratusan tahun yang lalu, akan tetapi tetap hidup dalam pandangan kita. Kita tak pernah jumpa dengan Nabi, tak pernah mimpi dengan Nabi, tak pernah langsung menerima dakwah dari Nabi, tak pernah bermusafahah bersalaman dengan Nabi, tak pernah senyum dengan Nabi. Kita hanya mengimani ajaran Nabi. Tapi kita, dalam hati kita, Nabi Muhammad tetap hidup dalam pandangan kita. Ini yang kita inginkan, Bu, ketika jadi manusia ini. Ketika nanti mati kita, ada nggak orang yang ingat lagi dengan kita? Ada nggak orang yang menyebut-nyebut kebaikan kita? Ada nggak nanti orang yang berterima kasih dengan jasa-jasa kita? Kalau ada, Bu, berarti kita nih orang yang berhasil ini. Berarti tetap kita nih hidup. Aku dulu meninggal ya Bang Haris yang meliput BFKSMM itu. Contoh ya. Oh, dialah dulu yang membuat YouTube ini dulu ya. Sampai sekarang lah pengajian itu diliput-liput. Diingat orang. Maka bukti ketika kita tiada, orang masih ingat ke kita. Di samping dia ingat kita melalui menyebut kebaikan kita, yang kedua, dia tak lupa untuk mendoakan kita. Makanya, Bu, kalau awak mendoakan orang, kata malaikat, wadaka mislu dzalik. Apa yang awak doakan tuh kembalinya itu ke kita. Makanya, Ibu, jangan pelit-pelit kali mendoakan orang. Doakan orang. Kembali yang kita doakan itu ke diri kita, bukan ke orang lain. Ya. Nah, makanya kita ini Bapak Ibu, ya. Yang ketiga. Yang keempat, ada model manusia ini mati pula dalam pandangan orang lain. Mati pula dalam hati orang lain. Artinya, masih hidup pun dia menjadi bumerang di kampung ini. Orang ketika dia hadir gelisah aja. Takut hilang ayamnya, takut hilang keretanya. Suntuk aja, asal dia berjalan, jaga itu jaga, pemain itu pemain. Gitu. Ini berarti masih hidup pun tapi udah mati dalam pandangan orang. Apalagi nanti dia mati, tak ada lagi orang mau mengingat sama dia. Bahkan ketika dia ada model manusia nih, Bu, ketika mati orang lain istirahat. Dan ketika dia mati dia yang istirahat. Ada begitu. Mati wak jenab. Ya Allah, istirahat waktu di tempat peristirahatannya. Tapi disebut-sebut orang, wak ni baik, rajin ibadah. Ada pula nanti mati Wak Junet. Begitu dia mati, orang lain yang istirahat. Alhamdulillah, bisa juga rupanya mati Wak itu ya, katanya. Aku pikir nggak mati-mati, udah suntuk kali aku nengok dia hidup di kampung nih, katanya. Artinya apa, Bu? Bersyukur orang dengan kematiannya. Ini berarti ketika dia mati, orang lain yang istirahat. Jangan sampai kita termasuk nomor 4 nih, Bu. Mati pula dalam pandangan orang. Jangan sampai itu terjadi. Mana yang baik dari 4 nih, Pak? Kalau bisa, hidup dalam pandangan orang. Tak dapat itu, mati nanti. Tapi tetap hidup dalam pandangan orang lain. Tak ada yang kita lain, Pak, kita inginkan. Kecuali yang kita timbun semasa hidup adalah apa yang bisa kita pupuk nanti ketika di alam barzah. Contoh, gotong royong membuat musola nih. Nanti kan dapat itu semua. Selama ini dimanfaatkan. Ibu bersedekah untuk musola ini. Ibu berusaha untuk memakmurkan musola ini. Dapat
selama orang yang hidup menjalankan. Satu semen yang ibu kasih untuk kemanfaatan musola ini, ketika ibu mati, harta itulah nanti yang datang menyelamatkan ibu. Bukan yang harta yang dimakan itu, tidak. Apalagi harta yang disimpan. Enggak. Nah, makanya Bu, ya, ini mumpung lagi Ramadan. Ada nanti orang berbuka nanti di sini, antarkan apa yang bisa diantarkan. Ustaz, aku pun tak ada yang bisa kuantarkan Ustaz. Masak bubur kacang ibu 1 on, buat kuahnya 1 dandang. Ya, masak 1 on, buat kuahnya 1 dandang. Aku Pak BKM, cuman kuah lah yang bisa kuantarkan. Nah, seminggu nanti kau buatlah biar cacingan kayak makan kuah aja, kata Pak BKM. Ya kalau sekali pula bisa lah, tapi kalau seminggu kuah aja pula menghina ya itu Pak BKM. Kasihlah sama kacang hijaunya, janganlah. Tapi kuah pun kita kasih, itu pun pahalanya banyak. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadisnya, ketika kita bersedekah kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya sama kita dapatkan dengan orang yang berpuasa tadi, tanpa dikurangi sedikit pun. Maka saya dulu ketika di pondok di Malang, di Pasuruan, Darul Lughah wa Da'wah, guru kami Al-Habib Ahmad bin Toha Baharun, diajarkan beliau, ketika bersedekah di bulan Ramadan itu, kami disuruh membeli kurma 1 kilo misalnya. Nah, ketika nanti berbuka Pak, sama santri itu kami disuruh untuk berbagi. Aku bagi dia kurma 3, aku dikasihnya air mineral. Itu pun termasuk dari hadis Nabi tadi. Sama kita dapatkan pahalanya, tak dikurangi sedikit pun. Maka merugi kita Pak, 1 hari dalam Ramadan ini, tak ada yang kita sedekahkan rugi, walaupun sebutir kurma. Karena boleh jadi saya bilang tadi ini Ramadan yang terakhir kita. Masak nanti ibu bubur, kasih ke tetangga sepiring, pahala berkurang. Masak nanti ibu nasi, kasih sepiring kecil, pahala berkurang. Harta yang dikasihkan itu berkurang atau bertambah, Bu? Kok agak sangsi Bu menjawab rasa gue ini? Ada yang bilang berkurang apa bertambah? Bertambah. Ya Bu ya, tak berkurang, bertambah. Bahkan Bu, harta ini kalau kita kasih bertambah dia. Ya. Terus dia bertambah. Tidak pun bertambah nanti jumlahnya, keberkahannya bertambah. Ya Bu ya, keberkahannya terus bertambah. Nah, makanya yang pertama, ingat kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzikrullaha dzikran katsira wa yusabbihu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, ingat aku kata Allah ketika pagi dan petang. Dalam ayat yang lain, ketika lapang dan sempit, ketika duduk, berbaring dan tidur, kita disuruh untuk mengingat Allah. Udah berapa menit Bang? 40? Mak, udah tak terasa. Aku yang bercakap tak terasa, haus juga rasaku. Gak bisa lama-lama ini Bu, karena gak ada minum. Ada aja minum, tak boleh bisa minum. Ya. Jadi intinya pertama, berusaha kita Bu mengingat Allah dalam 40 menit. Ya, yang kedua, ya, harta yang paling mulia di sisi Allah adalah qalbun syakir. Apa itu? Hati yang pandai bersyukur. Hati awak ni syukur aja Bu. Dikasih lagi cepet bersyukur, dikasih 20 bersyukur. Bersyukur Bu? Syukur. Tapi bilang syukur-syukur. Bersyukur Bu. Karena yang ngasih itu kan bukan laki sebenarnya. Tapi kita lihat siapa yang mengasih laki itu rezeki? Allah. Berarti lihat Allah yang ngasih. Sikit dikasihnya syukur, banyak dikasihnya syukur. Ingat kata Allah, sering kita baca. Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Apa? Kalau kamu bersyukur kata Allah, maka akan kutambah. Kalau kita ni bersyukur Pak, akan ditambah sama Allah. Kata ulama tafsir, 2 yang ditambah, 1 yang ditambah jumlahnya. Makanya Bapak, kalau nanti istri awak perekpet, bersyukur Pak. Mudah-mudahan ditambah. Dari 1 jadi 2 atau 3, ya kan Bu? Ya makanya jangan merepet-repet kali.
Makanya kadang Bu, adanya kadang suami ini tak disiksa lagi dia di neraka Bu. Kalau dia masuk neraka. Kenapa? Karena di dunia udah macam neraka rasanya. Direpeti aja tiap hari. Ya. Nah, kalaupun tidak ditambah dari segi jumlahnya, maka yang ditambah adalah keberkahan. Apa itu keberkahan? Ziyadatul khair. Bertambah kebaikan. Jadi ternyata Bapak Ibu, ini baru ku sampaikan ini. Ini rahasia kita Bu ya. Kalau laki-laki, ternyata konsep hidup yang dia pakai itu adalah istiqomah. Kalau perempuan, yang dia pakai dalam konsep hidup itu barokah. Apa itu barokah? Seiring bertambahnya waktu, pingin tampak lebih baik. Itu barokah. Maka saya tanya dulu Ibu, ketika Ibu dulu usia 22 tahun atau 25 tahun, yang Ibu inginkan suami itu yang ganteng atau yang mapan? Salah satu dipilih, salah satu ya. Ketika dulu Ibu 22 tahun, 25 tahun, yang Ibu inginkan suami yang ganteng atau yang mapan? Nggak yakin aku yang mapan. Kalau peot macam mana? Pasti yang ganteng lah. Macam Aliando, Dilan. Ya minimal macam aku lah ya kan. Minimal lah itu dah. Iya kan? Pasti itu yang ganteng. Tapi ketika nanti bertambah seiring perjalanan waktu, ketika Ibu sudah anak 2 usia 40 tahun, pingin suami itu yang ganteng atau yang mapan? Mapan lah Ustaz. Kalau ganteng apa makan? Mana bisa gantengnya dimakan? Bisa rupanya laki Ibu ganteng tapi nggak ngasih makan, mau Ibu? Yang mapan. Iya kan? Berubah. Ketika nanti Ibu udah usia 60, 70 tahun, mana yang Ibu inginkan dari sosok suami? Gantengkah? Mapankah? Atau bertanggung jawab? Bertanggung jawab. Karena banyak sekarang Bu, laki-laki yang tak bertanggung jawab. Anak 1 ditinggalkannya bininya. Anak 2 ditinggalkan, nah carinya yang lain. Ya, apalagi Bu kalau udah 60 tahun awak. Kalau Ibu udah ngangguk-ngangguk, geleng-geleng itu, kalau bapak itu masih ngangguk-ngangguk lagi itu. Makanya Ibu udah mulai kadang-kadang gemetar ya kan. Makanya Ibu pingin sosok suami itu bertanggung jawab. Nggak cukup ganteng, nggak cukup mapan, harus bertanggung jawab. Itu konsep hidup perempuan. Seiring bertambahnya waktu selalu berubah karena dia memakai konsep barokah. Ya. Kalau laki-laki istiqomah, Pak. Bu, istiqomah. Ketika dulu kita muda, Pak, mencari istri usia 25 tahun atau 20 tahun. Yang cantik apa yang jelek, Pak? Yang muda atau yang tua? Yang muda. Usia 40 tahun macam kami ini, kalau ditanya nanti, yang muda atau yang tua? Yang muda. Istiqomah. Udah 60 tahun pun nanti tanyalah Pak BKM. Pak BKM kalau mau cari nanti bini yang muda atau yang tua? Pasti yang muda kata Bapak. Mana mau Bapak itu yang tua-tua? Istiqomah. Maka laki-laki ini konsep hidupnya istiqomah. Istri 3 ngontrak rumah. Istiqomah. Ya. Makanya Bu, kita bersyukur. Apapun kondisi dan keadaan kita hari ini, harus bersyukur. Ya. Ya, harus akan ditambah itu keberkahannya. Apa konsep berkah itu? Harta yang kita punya, Bu, walaupun sedikit tapi cukup. Bahkan harta yang kita miliki ini, tanda itu barokah. Dengan harta semakin taqarrub kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti harta yang kita punya itu sudah diliputi keberkahan. Tapi kalau dengan mobil awak, dengan rumah awak, tapi jauh kepada Allah, berarti harta awak itu belum tentu diberkahi oleh Allah. Ingat, lawan dari syukur adalah kufur, Bu. Kufur itu berasal dari kata kaffaro, maknanya menutup. Maka orang kafir itu tertutup. Dari apa? Hidayah. Tertutup. Dari petunjuk, tertutup. Ya. Makanya orang yang tak bersyukur, inna adabi lasyadid, maka akan diberikan oleh Allah adab yang begitu besar, sakit, pedih, siksa yang begitu dahsyat. Ya, makanya kita nih Bu bersyukur dapat anak nanti yang durhaka, yang melawan, bersyukur Ibu. Bagaimana cara bersyukurnya? Doakan dia.
Mudah-mudahan dengan prasangka ibu yang baik, dengan doa ibu yang selalu melangit, Allah rubah dia. Ya, bisa jadi. Bersyukur. Dapat laki nanti awak yang ngasih perepet, nggak ngasih belanja, pemabuk, bersyukur. Nggak usah dilawan, Bu, bersyukur. Tahan ibu? Tahan nggak? Bu, kurang tengik apa Fir'aun, Bu? Dan kurang apa kesabaran Asiyah menghadapi Fir'aun? Sampai Fir'aun itu mengaku Tuhan loh, Bu. Laki ibu ada sampai mengaku Tuhan? Kalau enggak, kalau ada biar aku yang nyekekkan dia duluan. Ada? Enggak ada kan? Dia hanya mabuk kan? Dia hanya mungkin enggak ngasih belanja kan? Fir'aun mabuk ya iya, bunuh anak baru lahir ya iya, ngaku Tuhan ya iya, zolimi orang ya iya. Tapi apa perbuatan Siti Asiyah dengan Fir'aun? Tetap sabar. Ternyata itulah jalan tol Asiyah masuk ke dalam surganya Allah. Makanya ibu-ibu, kalau sama laki sabar aja lah. Ya Bu ya. Tapi kalau kulihat dari wajah-wajah orang ibu ini penyabar ini. Tak makan sabar. Sabar Bu, sabar. Dunia ini kan sebentar kan? Kalaupun sedih awak, susah awak sebentar. Tapi ingat, kemiskinan yang kita dapatkan hari ini itu pun sunnahnya itu Bu. Tapi kan awak cerita sunnah-sunnah ini kan selama hari ini yang enak-enak. Bini dua sunnah katanya. Miskin itu pun sunnah. Sampai Nabi pun ketika dia akhir hayatnya pingin hidupnya susah. Pingin dia miskin. Supaya apa? Ketika dihisap nanti ringan. Cuman aku sampai sekarang gak berani juga bang mendoakan ini. Belum siap juga aku rupanya. Karena ini berat. Ya tapi kalau itu jalan takdir kita, udah sabar. Sayap umat Islam kan cuma dua, kanan kiri. Kanan sabar, kiri syukur. Kalau ibu cuma udah punya sayap dua-dua ini, enak kalian jalani hidup ini Bu. Dapat nikmat sedikit, syukur. Dapat model laki begini, syukur. Dapat nanti ujian, sabar. Dapat sakit, sabar. Dua-dua ini kan baik sebenarnya. Jangan terbalik, dapat nikmat syukur. Dapat sakit, mengeluh, nggak sabar. Ini bahaya nih. Ya, ini kita harus hati harus bersyukur. Makanya dalam Al-Hikam itu dijelaskan bagaimana cara kita bersyukur. Ya, ada syukur bil lisan. Kembali ke topik awal tadi. Cara bersyukur dengan lisan adalah mengagungkan Allah, berzikir. Apa zikir yang harus kita baca? Kalau menjelang sahur, ibu jangan baca Quran dulu. Banyak istighfar aja. Karena itu ibadah yang pokok. Kalau nanti menjelang zuhur, baca 100 kali. Al-Malikul Haqqul Mubin, Muhammadur La ilaha illallah, Al-Malikul Haqqul Mubin, Muhammadur Rasulullah, Shadiqul Wa'dil Amin. 100 kali. Ketika di luar dari itu nanti, baru perbanyak baca Quran. Kenapa? Karena Ramadan ini syahrul Quran. Itu pun zikir. Jadi zikir itu jangan disempitkan Pak. Segala yang mendekatkan kita kepada Allah, bentuk upaya kita itu zikir. Silaturahmi ini zikir. Majlis taklim ini zikir kita. Ya, maka syukur bil lisan adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan hati, ridho ibu dengan ketentuan Allah. Satu, yang kedua, di samping ridho dengan ketentuan Allah adalah berprasangka baik apa yang telah diberikan Allah kepada kita saat ini. Ya Bu ya. Jadi untuk membuka ridha Allah itu Bu, saya kasih satu amalan, baca ketika pagi 1 kali raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ketika malam baca lagi 1 kali menjelang maghrib, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Bu ya. Karena kita ini Bu masuk surga pun nanti karena ridho Allahnya. Maka beramal ini jangan cari pahala, jangan cari ini. Jangan cari surga, jangan cari neraka. Beramal ini harus cari ridho Allah. Makanya selalu ketika tarawih kita baca Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, masukkan aku dalam surgamu, dalam ridhomu. Ibu lah aku tanya, kalau dapat ridho lagi enak atau tidak? Enak lah.
Dapat ridho bos, ibu tempat kerja, enak atau tidak? Enak. Dapat ridho Allah, tambah enak lagi. Maka yang dicari adalah ridho. Yang ketiga, syukur dengan anggota tubuh. Tak lain adalah mata kita ini disuruh untuk memandang. Bentuk syukurnya, pandanglah mata ini dengan pandangan yang baik. Telinga ini disuruh untuk mendengarkan kan? Tapi sebagai bentuk syukurnya, dengarkanlah telinga ini dengan pendengaran yang baik. Jangan lagi awak sibuk mendengarkan aib orang lain, Bu. Apalagi udah macam nenek-neneknya lagi duduk-duduk, nanti nenek lagi sanalah, duduk lewat orang, dah dicakapi. Walaupun ibu mau duduk di luar, ambil tasbih sambil bertasbih, bertasbih. Ya? Itu, Bu. Kaki kita nih sebagai bentuk syukurnya, kita langkahkan Ramadan ini untuk bertarawih. Ya? Bertarawih, melakukan amal kebaikan. Udah berapa menit, Bang? 50, udah 10 menit lagi biar pas 1 jam. Udah sesak napasku rasaku. Dah, yang ketiga, harta yang paling mulia Bapak Ibu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Bapak diberikan kita istri yang mendekatkan iman kita kepada Allah. Maka Pak, saya sarankan Bang Aris, kalau udah dapat kita istri model begini, jaga, sayangi. Kalau belum dapat, cari lagi Bang. Biar apa? Macam mana bentuk biar bertambah iman awak tuh? Ibu, kalau suami lagi tidur, capek pun dia pulang puasa-puasa nih, kerja jam 4, tertidur dia sampai tengah 6. Kalau ibu sayang sama dia, bangunkan dia untuk sholat. Itu cara ibu sayang. Kasihan aku Ustaz. Mana lebih ibu kasihan ketika suami nanti disiksa di alam kubur atau ketika dia tersiksa walaupun ngantuk ketika di dunia? Ya, nah, makanya itu penting, Bu. Suami awak nanti tak baca Quran, sama-sama cara ibu ajak dia baca Quran. Pura-pura, Bang, selama nikah tak pernah aku abang ajari baca Quran. Kau kenapa minta ajari? Buang tabiat kau itu mana katanya? Enggak, ini kan mumpung Ramadan, Bang. Aku mau baca, Bang. Coba abang dengarkan dulu ya. Aku enggak ngerti baca Quran katanya. Ya udah dengarkan aja, Bang. Dengarkan sama-sama dapat pahala. Karena baca Quran dan yang mendengarkan, Bu, pahalanya dapat. Bisa tahu makna baca Quran atau tidak, pahalanya dapat. Baca 1 huruf dapat 10, dapat 2 huruf 20, 3 huruf 30, alif lam mim 30. 30, Pak. Ya, nah makanya Bu, kalau dapat kita Pak istri yang begini, Masya Allah. Betul kata Nabi, ad-dunya mata, dunia ini perhiasan. Sebaik-baik perhiasan adalah mar'atus solehah, istri yang solehah. Bagaimana istri yang solehah itu Ustaz? 3, Bu. 1, ketika ibu dipandang, ketika ibu dipandang suami, sejuk wajah suami mandang ibu. Ini kadang ketika dipandang malah muntah pula suami, itu pula masalahnya. Ibu datang kemari kan bersolek, cantik, Masya Allah, rapi, pakai bedak. Di masjid, di rumah kadang mulailah acak-acakan. Rambut gerebang, dicatnya pula macam kuah kojek, merah-merah. Ya, kadang-kadang pakai baju partai. Mulu ketiak tak bercukur. Macam mana mau selera suami sama awak? Macam mana kalau suami pulang enak dia mandang ibu? Ini salah satu ciri wanita yang solehah. Berusahalah, Bu. Berusaha ibu menyenangkan laki. Jangan berusaha menyenangkan orang. Ini kadang awak undangan berusaha menyenangkan orang supaya awak tampil cantik. Untuk apa coba? Nggak dapat pahala, Bu. Tapi kalau ibu menyenangkan laki, menservis laki, memuji laki, itu pahalanya luar biasa. Ibu ya? Nah, nanti buatlah. Jangan lagi emak-emak sekarang malas masak-masak, apalagi ini Ramadan. Karena banyak sekarang nih Pak PKM, emak-emak nih malas masak. Alasannya, lemas sekali aku, lemas, sesak. Panas hari ini Bang, beli aja lah, beli. Ibu beli makanan. Berapa duit yang mau dikeluarkan? Dan belum tentu ketika ibu pesan melalui Grab, Gojek, belum tentu yang masak itu bisa mandi wajib, betul mandi wajibnya atau tidak. Tapi kalau ibu yang masak, karena makanan ini kan untuk kecerdasan akal anak awak, nah, maka masaklah sendiri. Jangan dibeli-beli. Dan pahala memasak itu, Bu, besar pahalanya.
Walaupun bukan tugas ibu sebenarnya yang memasak nih. Tugas ibu cuman menyusui, melahirkan, hamil, sudah itu aja lah. Tak itu aja sebenarnya. Ya. Adapun belanja sebenarnya tugas suami. Memasak suami yang harus mengupahkan. Cuman kalau ibu ridho dengan perbuatan itu pahalanya luar biasa besar. Ganjarannya bu besar. Ya, tapi jangan pulang nanti dari sini, bang. Rupanya salah aku selama hari ini, bang. Salah kenapa deh? Bukan perempuan yang memasak, cari gaulah pembantu. Besok ditelepon BKM aku, jangan lagi pakai ustaz tuh katanya. Hajab aku. Jadi kerjaan kau apa? Cuman melayani abang, mak. Mati aku. Ya, jangan bu ya, dibantu. Ya, dibantu. Jangan malas-malas ibu masak. Masak besar pahalanya itu ya. Jangan asik beli-beli online, nanti muak suami. Kau asik beli online aja. Nah, besok kalau beli online lagi kau, lama-lama kau yang online kan kata lagi. Muak lagi ya. Yang kedua, ketika ibu diperintahkan, ibu nurut, atau orang Jawa manut, nunut, ya kan? Nah, tapi kalau diperintahkan yang baik, dek itu ada nanti di musola Baitul Jannah itu sholat tasbih, datang kau ya, abang kerja, datang ibu, ya, dek nanti masakkan ini ya, ada duit masakkan. Selama yang baik disuruh suami, maka kerjakan. Tapi kalau suami menyuruh yang tak baik, jangan ibu turuti. La ta'ata li makhlukin li maksiatillah. Tidak boleh ibu taat kalau suami menyuruh ibu kepada perbuatan yang maksiat. Jelas ya bu ya? Nah, nanti disuruhnya, nanti kan ada yang mau datang untuk nagih hutang. Jangan kau bilang abang di rumah. Tak boleh ibu ikut itu. Sama ibu berbohong sama itu. Ini kadang-kadang nampak. Assalamualaikum. Ada suami kakak. Pergi pula. Oh pergi. Nanti kalau pergi suruh dia bawa kepalanya katanya. Rupanya di bawah meja dia nyuruh. Nampaknya. Nampaknya rupanya bu. Ya. Jangan ibu ikut itu. Itu berbohong namanya. Ya. Tak boleh. Bu. Jujur ini kan berat. Makanya posisi sifat Nabi itu kan siddiq, amanah, tabligh, patonah. Siddiq itu urutan pertama. Kenapa? Karena di akhir zaman ini orang sulit untuk jujur, bu. Maka berusaha awak jujur. Kalau disuruh laki yang tak baik, jangan diikut. Kalau yang baik, silahkan diikut. Jelas? Jelas, bu? Kalaupun dia marah, biarkan aja lah dia marah. Tinggalkan dulu sebentar. Nah, yang terakhir, ciri wanita yang soleha adalah ketika ditinggalkan ibu, suami bekerja keluar kota, suami misalkan mencari nafkah untuk kebutuhan ibu, ibu jaga kehormatan. Ibu pelihara didik anak yang baik. Karena anak dan ibu adalah madrasatul ula, pendidikan pertama bagi seorang anak. Makanya bu, baik buruknya anak itu tergantung ibu juga. Ibu pingin anak soleh dan soleha, tapi ibu sendiri pun tak soleha. Mana mungkin dapat anak yang begitu? Solehahkan dulu diri awak, solehkan dulu suami, maka insya Allah anak pun otomatis akan ikut menjadi soleh. Makanya kita jadi anak ini pak, jangan hanya memerintah, nyuruh-nyuruh, tapi harus mengajak, ya bu ya. Kalau ngajak itu meneladani, ajak itu ambil tangannya, ajak ke masjid, ambil tangannya, ajak tarawih. Jangan nyuruh aja, tentar nyuruh. Awak nggak pernah masuk, coba. Wa iyadu billahi min dalik. Ya, jadi bu, ketika ibu ditinggalkan, jaga kehormatan ibu, ya, jangan ibu keluar tanpa seizin suami. Sekarang kan udah adanya handphone. Bang, aku mau pergilah bang tempat mama. Izin dulu ibu. Bahkan kemari ini pun ibu harus izin sama suami ini bu. Kemari mengaji ini harus izin. Ibu tahu kisah sahabat yang datang mendatangi anak perempuannya, suaminya yang lagi jihad. Datang utusan.
orang tuamu sakit, dia rindu samamu. Datanglah jenguk, nggak mau aku, suamiku belum ada izin. Nggak ada pula minum, haus sekali pun. Iya. Jadi datang yang kedua, sampai bu singkat aja, sampai meninggal itu. Tak didatanginya ayahnya yang sakit itu. Sampai pulanglah suaminya berjihad, dilaporkan ke Nabi. Ya Rasul, ini anak kurang ajar. Kenapa? Ayahnya udah mau sakaratul maut, tak mau dia datang menjenguknya. Apa kata Rasul? Inilah istri yang solehah itu. Kenapa? Karena dia tidak dapatkan izin dari suaminya. Makanya dia tak mau pergi. Makanya ibu kemana-mana berusaha izin sama suami. Cuman satu yang dibolehkan ibu tidak izin sama suami. Apa itu? Ketika ibu bertanya persoalan agama, suami tak bisa jawab, ada pengajian, ibu datang tanpa izin pun boleh. Jelas? Kesimpulannya, 3 harta yang mulia di sisi Allah. 1, apa bu? Tidurnya wah ini rasaku ini. 1, lisan yang mudah mengingat Allah. Itu harta paling mulia. 2, hati yang selalu 3, Pak, kita mendapatkan istri yang menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya tutup dengan tanya jawab. Silakan, Bu. Ada yang bertanya, Bu? Kalau nggak ada yang bertanya, biar ku tanya Ibu satu-satu. Ya, di luar masalah boleh, Bu, ya. Boleh. Masalah laki boleh, asalkan laki awak. Laki orang jangan dibahas. Ada, Bu? Pahamnya Ibu yang ku sampaikan nih? Alhamdulillah. Aku aja nggak paham sebenarnya. Habis, Bu? Habis. Kita tutup doa ini, Pak PKM. Ya. Kita tutup doa, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.